Shalom. Masih percaya Yesus? Amin ya. Karena saya percaya orang ke gereja belum tentu percaya Yesus, tapi orang kalau percaya Yesus pasti ke gereja. Ada banyak cara untuk kita bisa mengenal Tuhan Yesus. Yang pertama melalui Alkitab atau firman Tuhan. Kalau kita baca, karena firman itu adalah Allah itu sendiri, kita bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Yang kedua melalui ibadah, melalui persekutuan, melalui FA, Anda bisa berjumpa dengan Yesus. Dan yang ketiga adalah bisa juga melalui perjumpaan pribadi, yaitu lewat mimpi, lewat pengalaman pribadi. Tetapi saya percaya orang juga bisa melihat Yesus dari hidup kita. Kalau kita orang Kristen sama dengan dunia apa bedanya? Senang meso, senang apa? Memaki, mengutuk, suka apa? Nunjoi, ya. Bagaimana orang bisa melihat Yesus dalam hidup kita? Nah, itu menjadi perenungan kita. Nah, hari ini kita ada di bulan tentang dahsyatnya kuasa doa. Saya percaya setiap kita bisa doa sendiri, betul? Doa itu merem apa melek ya? Ada yang bilang merem, ada yang bilang melek. Jawabannya boleh merem, boleh melek. Saya enggak oleh merem melek. Lah, itu ada yang salah mbek sarafe. Tapi khusus ya, kalau lagi nyetir ya kudu melek ya toh. Mosok nyetir ambek merem, Tuhan Yesus saya lagi nyetir ya, itu tambah cepat ke surganya kalau gitu ya. Jadi boleh merem, boleh melek. Nah, doa memiliki singkatan kalau saya boleh buat, yaitu yang pertama didengar oleh Allah dan dijawab oleh Allah. Jadi setiap doa kita itu Tuhan mendengar dan Tuhan menjawabnya. Dalam beberapa waktu di tempat ini saya pernah berkhotbah tentang jawaban-jawaban doa. Tapi hari ini saya mau berkhotbah bahwa doa kita memiliki kuasa. Sama-sama katakan kuasa. Doa kita memiliki kuasa. Jadi setiap manusia pasti mengalami masalah. Betul apa betul? Kadang-kadang bukan hanya mengalami tapi membuat masalah. Nah, ini masalahnya. Jadi masalahnya adalah membuat masalah. Nah, ketika kita berdoa itu bukan menghilangkan masalahnya, tapi kita diberikan kekuatan supaya kita bisa menang atas masalah itu. Nah, malam hari ini kita akan belajar ada 3 jenis dalam kehidupan ini. Yang pertama, yaitu ada yang namanya tantangan. Yang kedua, ada namanya ujian. Dan yang ketiga, ada namanya cobaan. Nah, ketiga hal ini berbeda. Jadi kita gak boleh ya, kalau kesaksian, ya saya lagi dicobai Tuhan loh. Tuhan gak pernah mencobai, yang mencobai siapa? Setan. Kalau Tuhan itu menguji. Kalau tantangan itu lahir natur secara alamiah. Jadi kehidupan ini contoh, kalau kita masih bayi, tantangannya apa? Gak bisa makan sendiri. Ada bayi yang bisa makan sendiri? Wah, kalau bisa makan sendiri, bayi ajaib gitu ya. Bayi kita harus apa? Disusui. Betul apa betul? Di sini semua dimulai dari bayi atau keluar langsung gede? Dari bayi toh, nggak mungkin keluar misalnya siapa Ferdi keluar langsung gede gitu, nggak mungkin toh yo, robek nanti ya, berbahaya. Pasti dari kecil mungil, berapa belas tahun gede, mulai jatuh cinta gitu ya, dan selanjutnya. Jadi itu namanya tantangan. Nanti dari bayi mulai belajar jalan, sitik-sitik tiba, mulai belajar ngomong dari papa jadi papa lah. Mulai masuk TK, PAUD, mulai masuk SD, mulai masuk SMP, mulai masuk SMA, mulai antara kuliah atau bekerja. Jadi itu tantangan. Tapi kalau ujian itu kita naik level. Nanti kita akan sama-sama belajar. Contoh, misalnya Anda mau dari SMP ke SMA, sebutannya apa? Ujian akhir nasional. Enggak ada, saya tolong didoakan Pak Pendeta, cobaan akhir nasional, enggak ono. Yang ada ujian akhir nasional, ujian akhir semester. Karena ujian itu bersifat naik kelas. Anda diam-diam tiba-tiba Tuhan kasih ujian, supaya apa? Benarkah ini hambaku yang setia? Loh itu. Digoda uang dikit tergoda lah, itu enggak setia berarti. Ya toh. Jadilah hamba Tuhan, jadilah anak Tuhan yang tulus. Kalau enggak tulus, nanti berakal bulus, nyari fulus. Nah itu rangkaian ya. Kita lihat sama-sama. Yang pertama, tantangan. Ketika kita menghadapi tantangan, apa yang harus kita lakukan? Yesaya 40 ayat yang ke-31. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Kita sama-sama buka ya.
Di Yesaya 40 ayat 31. Saya akan bacakan bagi teman-teman semua. Ini ayat yang terkenal ya. Sangat terkenal. Dikatakan apa? Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang, dengan kekuatan sayapnya mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Coba kita lihat ayat yang ke-30, dikatakan orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Loh, orang muda itu harusnya kuat, kok bisa lemah ya? Karena ternyata bisa jadi orang muda ini tidak mengandalkan Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan. Hari ini saya menemukan ya, banyak anak muda yang gampang menyerah. Dikit-dikit apa aku bunuh diri aja ya lu. Saya cuma mau bilang, orang kalau masih ngomong mau bunuh diri biasanya ngomong tok. Karena kalau orang beneran bunuh diri, gak ngomong tiba-tiba dari lantai 10 lompat dia. Dan gak nyangka. Saya gak menyangka, padahal dia suka ketawa-ketawa. Tapi ternyata ketawa-ketawa sendiri. Lah ini problemnya, masalahnya. Tapi saya masih percaya kalau masih ngomong, ya biasanya itu masih ngomong tok gitu. Contoh, kamu tak pukul lo ya, kamu tak pukul lo ya. Lah masih ngomong kamu tak pukul, nggak bakal dipukul, percaya saya. Karena kalau orang mukul datang langsung gitu. Nggak ada, kamu tak pukul lo ya, kamu tak pukul lo ya. Pasti omdo apa omdo? Omong doang. Pasti asbun apa asbun? Asal bunyi. Tapi kalau orang betul-betul dia nggak akan langsung gitu. Jadi kekuatan kita datangnya dari Tuhan, bukan datang dari dunia. Anak-anak muda, kalau engkau ada tantangan, ojo nyerah, hadapi. Yuk sama-sama keluar jadi pemenang. Pemenang itu kenapa bisa disebut pemenang? Pemenang disebut pemenang kalau ada pertarungan yang kamu menangi di situ. Ada satu perjalanan yang kamu bisa menang. Ya apa cara disebut pemenang? Gimana disebutnya? Kalau bahasa lainnya juara, champion. Kalau kamu ada dalam satu kompetisi dan kamu bisa kalahkan musuhmu. Nah musuhmu apa ya? Tantangan. Jangan mudah menyerah. Itu ya, jadi ngerti ya tantangan ya. Kalau tantangan itu berarti natur alamiah. Kalau kuliah apa tantangannya? Ya proyek, tugas, skripsi. Itu tantangan. Kalau SMA apa? PR. Setelah itu apa? Tantangannya apa? Kuliah mau di mana? Jurusannya apa? Jangan sampai saya sering temukan, sudah semester 5, sepertinya saya salah jurusan loh, piye? Ya itu, makanya jangan sampai salah jurusan. Udah wasting time, wasting money, sudah ngabisin waktu, ngabisin duit. Jangan gengsi. Apa yang kepingin? Ambil jurusan yang memang. Kadang-kadang ngejar beasiswa ya, ngejar banget, akhirnya gak sesuai keinginannya. Jangan sampai. Jurusannya apa? Karirnya apa? Lah eman. Lebih baik sesuai dengan jurusan. Sekarang ini sudah zaman sudah beda, nggak seperti zaman dulu. Ada jurusan apa? Jurusan game. Ada kuliah adik saya jurusan masak. Sekarang udah enggak zaman seperti zaman dahulu kala, purbakala, enggak, sudah beda. Ada jurusan yang apa itu? Jurusan ilmu politik. Ada jurusan yang psikologi. Dulu sebelum saya ngambil teologi, saya ngambil psikologi. Jadi saya bisa tahu karakter orang. Kalau ini bohong apa enggak, bisa ngerti sifat orang. Contoh misalnya kalau dia diajak ngomong matanya ke kanan apa ke kiri sepanjang ngomong, itu bisa tahu lagi bohong apa enggak. Nah itu ilmu psikologi itu, saya belajar. Terus psikologi ekonomi, kalau Anda ke satu toko misalnya, Anda pasti pilih ini lo murah, 4.000 cuman, padahal 499, 5.000 toh itu. Tapi Anda senang, murah ini cuma 1 juta, padahal 1,999, ya itu 2 juta. 1 rupiah kan kembaliannya piye? Itu psikologi ekonomi. Terus apalagi, kita kan seneng gratis ya, dibikinlah beli ayam gratis nasi, padahal dihitung, ya itu harganya dapat nasi memang, tapi dibuatlah ayam gratis nasi. Itu psikologi ekonomi. Terus misalnya, kalau Anda perhatikan, kalau bersifat makanan, pasti warnanya selalu merah. Merek tertentu warnanya pasti merah. Karena memang merah itu menaikkan nafsu makan. Nanti ada warna lain, kalau misalnya warna tertentu warna biru, warna tertentu warna hijau. Makanya kalau kita di jalan kenapa tandanya warna hijau, bukan warna merah. Karena hijau akan jalan terus, itu Malang ke kiri, Kediri lurus, Tulungagung nganan. Nah, itu semua ada, psikologi warna.
Ya, makanya itulah ilmu yang kita bisa belajar. Dan saya percaya dasar dari segala ilmu ya firman Tuhan atau Alkitab. Lanjut, ujian. Nah ini penting, kita lihat yuk. Di Mazmur 26 ayat yang kedua, ini ada lagunya ini. Mazmur 26 ayat yang kedua. Ini semua berjalan bersamaan teman-teman. Jadi teman-teman nanti ngerti ya. Nah, Mazmur 26 ayat yang kedua, firman Tuhan katakan apa? Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, dan mataku tertuju padamu. Loh Pak, katanya Tuhan gak mencoba, kok katanya cobalah. Cobalah di sini punya makna, kita diuji, digoncang, tergoncang gak? Meninggalkan iman gak? Itu cobalah itu di situ, dicoba, trial and error. Jadi bukan temptation, beda ya. Kalau bahasa Inggris, makanya kalau baca Alkitab kita perlu cek bahasa aslinya. Di sini cobalah itu kita digoncang. Contoh, bagaimana emas itu bisa jadi emas? Dibakar. Baru timbul seperti emas. Lalu digoncang tok wis kelepek-kelepek ya gak bisa jadi emas. Tapi makanya kenapa emas itu mahal? Kenapa berlian itu mahal? Karena ada namanya proses. Orang kalau mau diproses pasti maju, kalau orang gak maju karena sering protes, dikit-dikit protes, dikit-dikit protes. Tapi kalau orang mau diproses, diuji, dicoba, saya yakin engkau akan keluar lebih daripada pemenang, amin. Daud berkata, ujilah aku Tuhan. Loh ini Raja Daud loh, Tuhan ujian aku. Dan terbukti memang, walaupun dia sempat jatuh dalam dosa, tapi di akhir hidupnya dia kembali kepada Tuhan. Sehingga apa? Dia menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Dia salah, udah tahu jangan ke soto istana. Ngengkel, naik ke soto istana. Kalau sekarang itu ya loteng. Terlihat ada yang lagi apa? Lagi biur-biur di situ. Dari melihat, berarti dia apa? Mencobai dirinya sendiri. Dipanggil. Akhirnya melakukan satu tindakan yang tidak baik. Dari situ apakah berhenti? Tidak. Apa yang dia lakukan? Suami dari perempuan itu siapa namanya? Batsyeba. Siapa namanya? Uria. Apa yang dilakukan Daud kepada Uria? Ditaruh paling depan supaya apa? Waktu perang mati duluan. Padahal Uria sebegitu setianya. Disuruh pulang supaya apa? Kenapa disuruh pulang? Rancangan kejahatan supaya dia melakukan sesuatu dengan istrinya sehingga seakan-akan itu dengan istrinya. Tapi apa yang dilakukan Uria? Dia setia nunggu di istana Raja Daud. Apa yang dilakukan Raja Daud? Aduh gak mau pulang. Oke, kita taruh paling depan, akhirnya yang terjadi apa? Mati. Nanti sama-sama kita akan belajar kalau engkau membuat dosa, engkau membuai dosa, jadinya apa? Maut. Sama-sama yuk, kita lihat ayat kesukaan kita semua, ayat terakhir. Udah mau selesai nih, cepet aja. Yakobus 1 ayat 1 sampai 16, tapi ada 16 ayat. Ya. Ayat-ayat terakhir, bukan ayat terakhir ini ya. Yakobus 1 ayat 1 sampai ke 16. Mari saya akan membuka dan membaca bagi saudara semua. Perhatikan ya, ini firman Tuhan sangat-sangat penting karena anak muda. Nanti saya akan kasih aplikasinya. Apa yang harus kita jaga dalam kehidupan kita. Dikatakan kita langsung lompat saja ke ayat 12 ya. Yakobus 1 ayat 12 sampai 16. Yakobus 1 ayat 12 sampai 16 supaya cepat saja nanti Anda bisa baca di rumah ya. Di situ kalau Anda baca dari buku Alkitab dikatakan perikopnya pengujian dan pencobaan. Ini Alkitab saya sejak zaman SD sampai sekarang masih saya baca. Kenapa? Walaupun saya baca kalimatnya sama, tapi bisa dapat revelasi yang berbeda. Karena ini firman Tuhan, ini hidup. Apakah saudara masih membaca firman? Mari tetaplah baca firman Tuhan karena firman Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, temptation. Nah, siapa yang suka mencobai? Iblis. Ketika Yesus telah berpuasa 40 hari 40 malam, iblis datang mencoba yang pertama apa? Roti, batu jadi roti. Dikatakan apa? Yesus berkata, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari apa? Dari capcay, dari koloke, dari swike. Atau. Tetapi hidup dari firman Allah, firman Tuhan. Terus yang kedua apa?
Jatuhlah dari atas itu, nanti biar malaikat yang supaya tidak terantuk batu. Yang terakhir apa? Sujudlah menyembah kepadaku dan kuberikan seluruh kekayaan yang di dunia ini. Loh, iblis itu ngomong karena memang dia memegang kekayaan di dunia ini, dia yang pegang kekayaan. Makanya kenapa saya ulangi lagi, jangan pernah cari kekayaan di gereja, pasti gak ketemu. Cari di mana? Di gunung-gunung aja. Karena memang kau datang ke gunung, ke pesugihan, setan bisa kasih kekayaan. Tapi ingat, gak pernah gratis, ada tumbalnya. Tumbal selalu bicara darah. Kita harus perhatikan bersama. Makanya iblis bisa kasih kekayaan, betul. Karena dia yang menguasai kekayaan di dunia ini. Tetapi kenapa kita perlu datang ke gereja? Karena kita butuh juru selamat. Yesus Kristus namanya. Engkau gak perlu percaya Yesus, engkau kerja keras saja, siang malam banting tulang, ya, ku rela pergi, ya, pagi pulang pagi, ya, hanya untuk mencari rezeki, dan. Jadi kaya Anda. Tapi apakah itu kehidupan, makna kehidupan? Enggak. Yesus satu-satunya jalan dan hidup, gak ada jalan lain. Kenapa Yesus? Karena dia juru selamat. Setelah kehidupan ini kita percaya ada kehidupan yang lain, pilihannya cuma dua, mau surga apa neraka. Kalau saya, ya Yesus, kenapa? Dia yang pastikan bisa bawa kita ke surga, gak yang lain. Sesimpel itu. Kenapa? Karena dia bisa ke surga. Dia naik ke surga dan dia dari surga. Sama seperti juru kemudi. Saya mau ke Kediri nih, kemarin saya habis dari Kediri. Saya akan cari driver orang yang bisa bawa saya ke Kediri, betul gak? Kalau yang bawa saya gak tahu jalan Kediri, saya nyasar ke Tulungagung. Moro-moro wis makan ayam lodo gitu toh. Nah, tapi kan karena kita tahu dia ke Kediri, saya carinya tahu, jadi bawa ke Kediri. Sama, juru selamat karena dia saja yang bisa membawa kita ke sorga dan berjumpa dengan Bapa di sorga. Jadi setialah dengan setiap hidup kita. Bertahanlah dari pencobaan. Dan ketika iblis terakhir mencoba Yesus, akhirnya Yesus di Matius 4 ayat 11 berkata apa? Enyahlah iblis. Wow. Jadi kalau ada teman Anda yang jengkelin, bacalah Matius 4 ayat 11 apa? Enyahlah iblis. Nah itu. Ya. Karena memang iblis suka ganggu hidup manusia, suka ganggu hidup orang, benar. Supaya kita tersesat. Nah lanjut ya. Bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Tuhan lek janji, iya dan amin. Tapi manusia lek janji pasti gombal. Ayo dek gereja jam 11. Mungkin jam 11 tambah 2, jam 1 maksudnya. Nah itu. Kalau manusia berjanji jam 10 pagi, jam 10 baru OTW dari rumah. Tapi kalau Tuhan berjanji, iya dan amin. Dan dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ayat 13, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ini penting. Kadang-kadang kita sakit karena daging kita sendiri. Senengannya manis-manis. Senengannya lemak-lemak. Nanti kalau yang manis-manis akhirnya diabetes. Tuhan sedang mencobai saya. Ya enggak. Anda mencobai diri Anda sendiri. Senengannya yang lemak-lemak, kolesterol, darah tinggi akhirnya. Lah makanannya apa? Sate kambing. Dessertnya duren. Minumnya Coca-Cola. Langsung itu jalur VIP ke surga. Nah iya tuh. Suatu ketika ada bapak ya, senengannya makan kambing, kolesterolnya tinggi, sampai tegang kabeh urat itu. Datang ke dokter. Dok gimana ini dok, apa jalan keluarnya? Ya dokternya ngomong, kamu harus mulai kurangi makan kambing dan mulailah makan binatang yang berenang. Nah itu. Berbulan-bulan dicek, berminggu-minggu dicek. Gak turun-turun loh, padahal sudah disuruh makan yang berenang. Nah singkat cerita dokternya gak tahan, datang ke rumahnya, kan ada kolam renang di rumahnya. Mana bapak? Kan datang asistennya, mana bapak? Oh lagi di kolam renang. Loh ngapain? Masuk aja pak dicek. Ternyata apa yang dia lakukan?
ngajari kambing berenang. Nah, ini. Karena tadi katanya suruh makan yang berenang lah ini. Nah sama hari ini, kalau kita baca firman Tuhan separuh-separuh ya kayak gitu. Akhirnya gampang, saya lagi dicobai Tuhan. Loh, Anda males. Terus Anda bilang ya memang saya lagi dicobai sehingga saya gak punya uang. Itu karena Anda males, bukan karena Tuhan. Tetapi saya masih percaya sampai hari ini kalau engkau rajin Tuhan pasti memberkati engkau. Amin. Kalau engkau rajin belajar Tuhan pasti memberkati engkau. Tuhan pasti membuat engkau pintar, betul apa betul? Saya masih percaya hari ini gak ada orang bodoh, gak ada orang pintar. Yang ada orang rajin, orang males. Kan Tuhan kasih kita otak yang sama. Ayo pakai otak kita, Tuhan kasih kita otak untuk dipakai. Jangan sampai ketika nanti otak kita dijual, harganya tinggi, kenapa? Karena storage-nya, penyimpanannya masih banyak, karena gak pernah dipakai. Oh ini harganya tinggi nih, kenapa? Masih 90%, berarti baru 10% dipakai. Jangan, pakai. Iya tuh. Kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang kita itu pengen instan, akhirnya kita menjadikan doa itu jimat. Contoh, Pak tolong doakan anak saya supaya pinter, supaya ujiannya ini. Oh, saya masih tumpang tangan, tumpang kaki. Gak belajar, gak bisa dapat 100, percaya saya. Justru kita berdoa kenapa? Supaya saat kita belajar, kita berdoa, Tuhan beri kita kekuatan, Tuhan beri kita kesehatan, sehingga kita bisa melalui ujian itu dan dapat nilai yang terbaik. Amin. Amin. Ini kadang-kadang yang bahaya itu begini. Ya, doa supaya pinter, doa supaya pinter. Tapi gak belajar, gak bisa. Dari doa muncul perbuatan, mau belajar. Dihafalno rumuse. Ya jangan doa Tuhan, saya mau nilai saya bagus. Tolong Tuhan supaya Tuhan butakan guru saya. Supaya nanti waktu saya nyontek, pada saat itu tidak ketahuan. Tambah ketemon ya nanti. Lah itu. Karena doa itu nanti kita akan sama-sama tutup dengan doa, dengan yakin didoakan besar kuasa. Tapi doa orang benar. Lah orang benar gak mungkin doa sing nyeleneh, gak mungkin. Nah jadi kembali lagi, doa disertai perbuatan. Ora et labora. Ora artinya doa, et itu artinya dan, labora artinya berbuat. Oleh ora terus doa ya akhirnya apa? Ora sido, ora karuan, orang genah. Doa dan berbuat, Tuhan saya mau pekerjaan saya berhasil. Tapi bangun jam 5 pagi gak mau. Lah jangan. Gimana ya supaya jualan roti saya berhasil ya? Coba jual jam 6 pagi. Loh, jadi aku disuruh bangun pagi jam 5. Gak bisa ngomong wis lagi gitu. Kenapa? Jam 6 pagi banyak orang berangkat kerja, bisa beli buat bekal di sekolahnya di kantornya. Loh itu namanya hikmat. Kita lanjut ya. Tetapi tiap-tiap orang ayat 14 dicobai oleh, ada masih on the way ya. Ayat 14. Tetapi ya dibuka. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ayat 15 coba. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu melahirkan, ayat 16. Kalimat terakhir boleh dikatakan dengan kencang. Saudara yang kukasih, janganlah sesat. Nah itu. Sesat itu artinya apa? Enggak usah nuding-nuding sesat, enggak usah. Podo-podo enggak usah saling nuding lah. Janganlah sesat. Sesat artinya kamu tahu jalan yang benar tapi kamu milih jalan yang salah. Itu sesat. Sudah tahu ikut kata firman Tuhan. Jangan dibuahi, Yosef tetap. Akhirnya melahirkan dosa, dan kalau sudah lahir jadi maut. Contoh, paling gampang deh kalau anak muda pacaran. Terus dibilangi, pacaran ojo gelapan. Dari gelap-gelapan jadi ciuman. Dari cium-ciuman jadi, ya Anda lanjutkan sendiri. Ya. Sok rohani lagi, dia jama. Saya ceweknya, aku berserah. Terus nanti kalau sudah terjadi, udah melentung misalnya, ya ini kan cobaan dari Tuhan. Loh, ya apa ya, enak lambe ini lek ngomong. Jangan. Ada yang tanya sama saya, Pak Yoel, kalau misalnya sudah melakukan melentung, Tuhan mengampuni enggak? Mengampuni.
tapi ada resiko, ada sanksi sosial yang akan diterima. Contohnya apa? Ya akhirnya terkenal karena melentung duluan. Dan itu enggak bisa sampai akhir hidup, enggak bisa lepas karena udah. Tapi Tuhan mengampuni, iya. Maka dari itu yang pacaran-pacaran dijaga betul. Yang baik pacarannya. Nanti lo kalau sudah nikah wis ngapain aja bebas wis halal lo. Tapi lek sik pacaran banyak ngobrol. Masa depannya apa, visi ke depan apa. Ya ini karena paling gampang. Terus nomor 2 apa? Boros. Ini penting, saya perlu ulangi. Kadang-kadang kita ini apa ya, memakai sesuatu sing supaya orang lihat kita, betul apa betul? Iku lho, sugih ku, padahal cicilan bajune. Loh, cok. Lebih baik engkau dompetnya seharga 100.000 tapi isinya 1 juta daripada dompet harga 1 juta isinya 100.000. Hari ini banyak orang jatuh miskin karena apa? Kepingin terlihat kaya. Ojo. Mending karuan gak ketok tapi tabungannya 1 M. Ember maksudnya. Lu iya toh? Buat apa? Ngapain? Kadang-kadang kita itu namanya keinginan toh, daging itu. Supaya aku kelihatan keren, aku pakai ini. Kalau memang belum, gini loh, saya bukan anti begitu-begitu. Tapi kalau belum wayai ya ojo. Masih susah makan, memaksakan beli tas mahal, nyicil. Terjerat utang akhirnya. Hanya demi nafsu sesaat. Ngapain? Mending kau kerja keras, uangnya memang oke, dari hasil kerja keras engkau mau menyenangkan diri beli yang mahal silakan, tapi uangnya cukup. Jangan engkau paksa. Aku pokoknya harus beli nih, akhirnya ikut pinjol. Terjerat, akhirnya saya ditelepon terus, Pak kenal ibu ini, Pak kenal bapak ini, Pak. Ya kenal nih, kan saudara dalam Kristus, ya buat dibantu. Ya lah utang DWD, gak perkara saudara dalam Kristus. Ya. Utang is utang. Paham maksud saya sampai sini? Ya, saya cerita, kadang-kadang orang tua tuh sayang sama anak. Apapun dilakukan. Pak, aku njaluk handphone kayak tonggoku, Pak. Iso handphone iso apik, Pak. Bentuke iku lho buah apel iku lho, Pak. Waduh. Padahal harganya 20 juta misalnya. Pokoknya aku jaluk iku Pak, lek gak jaluk aku hari kita minggat. Wah. Lah saya jadi orang tua minggato. Bebannya ringan gitu. Penjaluk reno-reno. Terus akhirnya soal diomongi gitu, Pak, jaluk HP yang kayak itu Pak, sing mahal iku Pak. Akhirnya bapaknya malam mikir. Ya apa ya caranya tuku ya? Oh tak ngutang ae mbek tonggo. Oh pinjol. Garek foto BKTP ini engko cair. Cairnya gampang, bayarnya seret. Akhirnya HP dapet. Seneng anaknya. Dikejar pinjol, bingung. Lah, karena padahal sayang anak. Halo anak-anak muda, jangan gitu sama orang tuamu. Orang tuamu tuh sayang sama kamu. Ketika engkau lakukan itu, dilakukan loh. Pinjol berbunga-bunga misalnya. Seret akhirnya gak bisa bayar. Ya apa terus? Mau gak mau ada yang harus dikorbankan, aset yang harus dikorbankan misalnya. Jangan. Lebih baik ya anak muda, kamu sudah kerja yang bener. Nanti udah uangnya ada, beli HP gak apa-apa, itu kan hasil kerja keras. Saya mau bilang ya, sesuatu yang gratis kamu dapat, kamu biasanya gak akan hargai. Contoh, saya punya cerita saya sendiri. Saya dulu dibelikan sepatu ayah saya misalnya katakanlah harganya 500.000 deh. Dibelikan gratis toh? Wow, saya pakai sesukanya. Tapi ketika saya beli sendiri harga cuma 100.000, saya betul-betul saya kosek lah. Keluar dikit, masuk langsung dilap lah. Mahalan mana? 500 atau 100? 500, tapi kenapa kok kita jaga yang 100? Karena 100 kita dapat dengan jerih lelah kita. Nah apa kaitannya? Sama seperti keselamatan. Orang yang percaya Yesus beroleh keselamatan. Gratis toh? Cuman percaya toh, akhirnya uripe seenake, nipu sana sini, kan tinggal minta ampun, gepuki wong kan tinggal minta ampun, lah itu loh. Padahal setiap yang engkau lakukan ada resikonya, ada konsekuensinya. Ibaratnya itu ya, kayak Anda jatuh, ada luka, kan ada apa? Boroke, ada apa? Korenge toh. Lah jangan dilakukan seperti itu. Nah oleh sebab itu, mari kita jaga hidup kita supaya apa? Kita bisa menang atas cobaan. Jadi hari ini paham ya, 3 hal. Tantangan, ujian, dan cobaan. Bagaimana bisa menang atas 3 hal ini? Ya berdoa.
Doa itu nggak selalu minta-minta ya. Makanya hari ini saya bahas bukan doa yang minta-minta. Kapan lalu saya khotbah tentang doa minta. Sekarang doa untuk kekuatan. Doa itu komunikasi engkau dengan Tuhan. Ada kalanya engkau ngomong, ada kalanya engkau dengerin. Bagaimana cara dengerinnya di hati kau? Misalnya engkau, Tuhan, saya kok nggak tahan ya dengan hidup ini ya. Wah, apa saya akhiri saya hidup ini misalnya. Terus ada suara, kalau kamu sampai hari ini masih hidup, berarti aku punya rencana buatmu, buat engkau. Loh. Bagaimana cara tahu rencana? Ya berjalanlah, lakukan bagianmu, kerjakan dengan sungguh. Saya percaya kita akan keluar dari lebih daripada pemenang. Amin. Ya. Saya boleh undang pemain musik boleh maju ke depan. Saya percaya hari ini teman-teman semuanya, engkau jadi anak-anak muda di Kota Blitar, jadi teladan. Berbeda dengan yang lain. Engkau jadi contoh, berbeda dengan yang lain. Nah, kalau anak Tuhan, kemana? Ke gereja? Aduh lah kok misuan ini? Loh, wah ini, gak bahaya dah. Nah ini, justru, loh kok kamu misalnya main game kalah kok gak misuan ya? Padahal biasanya kalah misuan, kok gak misuan ya? Ya soalnya aku anak Tuhan no. Sekarang saya tanya, Anda main game, tujuannya apa sih? Supaya seneng toh. Lah main game jadi ngamuk-ngamuk banting HP, ya jangan main game. Sudah salah tujuannya. Saya main game main bola, sepak bola. Sampai kalah 10-0. Ya tetap ketawa ya. Karena main game kan kita mau ketawa-ketawa. kalah rek aku dibantai rek. Lah iya. Tapi kalau engkau main banting stick, engkau main banting TV, main alasan, yo soalnya stickku gak enak padahal cupu asli. Hati-hati. Berarti sudah salah targetnya. Karena orang main game supaya seneng kok. Lah kita main game supaya apa? Seneng. Kalah gak apa-apa, opo gengsi. Gak terima, lapo. Mau main game apakah dengan main game martabat kita anjlok langsung direndahkan orang yoga toh? Mari jadi anak Tuhan yang penuh dengan hikmat. Jadi anak Tuhan yang dewasa secara rohani. Sehingga kita bisa menang tantangan, ujian, dan cobaan. Dan saya percaya doa kita berkuasa. Amin.